Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuliani Nurfaridah. Saya dari kampus Universitas Wanita Internasional dan saya mahasiswi studi independen batch 6 PT Bisa Artifisial Indonesia. Saya dari kelas UI UX dan alamat saya di Bandung. Saya di sini menjadi narasumber pada webinar saya tentang prinsip-prinsip desain UI UX. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan Anda untuk aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Jangan ragu untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan berkontribusi pada diskusi yang akan kami lakukan. Kita semua di sini untuk belajar bersama. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai dalam memahami prinsip-prinsip desain UI UX. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung. Di sini ada 5 prinsip utama desain UI UX. Desain UI UX merupakan bidang yang membutuhkan kreativitas dan juga dinamis. Meskipun terjadi perubahan terus-menerus, ada prinsip dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap desainer. Prinsip-prinsip ini adalah konsep yang memandu desain produk, perangkat, lunak, dan harus menyelaraskan pekerjaan dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan dan menciptakan desain yang estetis, mudah dipahami, dan digunakan. Yang ke-1, memenuhi kebutuhan pengguna. Desain UI UX berpusat pada pengguna, jadi yang pertama dan terpenting harus memastikan bahwa desain tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Desain juga mengharuskan dan membantu pengguna mencapai hasil yang diinginkan dengan lancar. Dan yang paling mendasar dan umum, kesesuaian, pastikan desain UI UX relevan dengan kebutuhan dan referensi pengguna. Ini mencakup pemahaman dan mendalami tentang audiens, target, dan konteks penggunaan. Tekstual dan visual harus mudah dibaca dan dipahami. Pastikan kontras yang memadai antara teks dan latar belakang, serta ukuran font yang cukup besar dan gaya yang jelas. Pengguna juga harus dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari dan berpindah antar bagian antar muka. Ini juga melibatkan penggunaan struktur menu yang logis, navigasi yang jelas, dan tata letak yang intuitif. Komponen-komponen antar muka harus konsisten dalam desain dan perilaku mereka di seluruh aplikasi. Ini mencakup konsistensi dalam penggunaan warna, font, icon, dan pola interaksi. Desain juga harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai konteks penggunaan, perangkat, dan preferensi pengguna. Ini bisa mencakup responsif terhadap berbagai ukuran layar dan kemampuan untuk disesuaikan oleh pengguna. Yang kedua, hierarki. Ini mengacu pada bagian konten atau informasi diatur di seluruh desain. Layar mana yang lebih dulu muncul sebelum layar lainnya? Elemen atau informasi manakah yang memerlukan perhatian lebih dibandingkan elemen atau informasi lainnya? Hierarki mengontrol urutan informasi dikonsumsi atau diproses. Desain dengan hierarki yang jelas membantu pengguna dengan mudah memindai informasi yang mereka perlukan dan menjalankan tugas mereka dengan lancar. Desain juga harus berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan dengan mudah dan efektif. Desain harus relevan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta konteks pengguna. Komponen antarmuka harus konsisten dalam desain dan perilaku mereka. Tekstual dan visual harus mudah dibaca dan pahami, termasuk kontras yang memadai antara teks dan latar belakang, serta ukuran font yang cukup besar dan gaya yang jelas. Pengguna harus dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari dan berpindah antar bagian antarmuka, melibatkan pengguna, struktur menu yang logis, navigasi yang jelas, dan tata letak yang intuitif.
Berikan umpan balik yang jelas kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan antarmuka. Ini mencakup konfirmasi tindakan, status proses, dan informasi kesalahan yang bermanfaat. Pastikan juga antarmuka dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Ini melibatkan praktik desain yang memperhitungkan aksesibilitas, seperti deskripsi alternatif untuk gambar dan navigasi keyboard. Yang ketiga, visibilitas status sistem. Pengguna harus dapat menerima umpan balik atas tindakan yang mereka ambil. Desain harus memberi mereka informasi tentang apa yang sedang terjadi dan menunjukkan sistem mereka kepada pengguna. Jika pengguna mengunduh file, desain yang baik harus menunjukkan semacam bilah kemajuan untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pengunduhan alih-alih meninggalkan pengguna dalam kegelapan. Visibilitas status sistem juga penting untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang status sistem atau kegiatan yang sedang berlangsung, membantu pengguna memahami apa yang terjadi di balik layar, dan mempertahankan kendali atas pengalaman pengguna mereka. Berikan informasi yang jelas tentang status sistem seperti proses loading, kesalahan, atau tindakan yang sedang berlangsung. Memungkinkan pengguna untuk mengetahui apakah sistem sedang bekerja atau mengalami masalah. Tempatkan status sistem secara strategis di antarmuka pengguna sehingga mudah ditemukan oleh pengguna. Ini juga biasanya berada di bagian atas atau di bagian layar, atau dekat dengan bagian yang relevan dari antarmuka. Gunakan elemen visual yang menarik perhatian seperti ikon animasi atau indikator progres untuk menyoroti status sistem, membantu pengguna untuk dengan cepat melihat perubahan status tanpa harus membaca teks secara rinci. Desain status sistem konsisten dengan gaya visual dan estetika keseluruhan dari antarmuka pengguna. Ini juga membantu menciptakan pengalaman yang mulus dan terkoordinasi bagi pengguna. Umpan balik interaktif kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem, seperti tombol yang dapat ditekan kembali atau animasi yang menunjukkan kemajuan proses, memungkinkan pengguna untuk merasa terlibat dalam pengalaman mereka. Yang keempat, kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Desain harus berbicara dalam bahasa pengguna dan menggunakan konsep yang sama dengan yang sudah dikenal orang di dunia nyata. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis bahasa yang sederhana membuat desain lebih mudah dipahami. Demikian pula, elemen yang digunakan dalam desain harus serupa dengan apa yang diwakilinya di dunia nyata. Misalnya, ikon tempat sampah di Gmail memberi tahu pengguna di mana menemukan email yang dihapus. Kecocokan antara sistem dan dunia nyata menekankan pentingnya membuat antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX sejajar dengan cara berinteraksi dengan dunia nyata, membantu pengguna merasa familiar dan nyaman saat menggunakan sebuah produk atau layanan digital. Desain UI UX harus mencerminkan konvensi dan analogi yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan ikon yang mirip dengan subjek dunia nyata, seperti gambar pensil untuk mengedit teks, membantu pengguna memahami fungsionalitas dengan lebih cepat. Desain harus mempertimbangkan cara pengguna berpikir dan berinteraksi dengan dunia fisik. Ini berarti memahami dan menghormati mental model yang sudah ada dalam pikiran pengguna tentang bagaimana sesuatu seharusnya beroperasi. Pertimbangkan konteks penggunaan harus sesuai dengan konteks yang di mana produk atau layanan akan digunakan, mencakup pemikiran tentang di mana, kapan, dan bagaimana penggunaan akan menggunakan antarmuka dan menyesuaikan desain untuk kecocokan tersebut. Bahasa yang familiar
Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna, hindari jargon teknis yang membingungkan, dan pastikan terminologi yang digunakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Mendukung interaksi intuitif, harus mendukung interaksi yang alami dan intuitif seperti gerakan menggesek, menekan, atau menarik yang sering ditemui dalam pengalaman dunia nyata. Selanjutnya yang terakhir, kontrol dan kebebasan pengguna. Desain harus memberikan kontrol kepada pengguna dalam proses memungkinkan mereka untuk mengulang, membatalkan, dan membatalkan tindakan yang telah mereka ambil. Produk yang mempertimbangkan prinsip ini adalah Google Docs. Anda dapat membatalkan perubahan yang telah buat pada dokumen dan mengulangi perubahan apapun yang dibatalkan. Prinsip desain UI UX menekankan pada keseimbangan antara kontrol dan kebebasan pengguna untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan. Prinsip keterprediktabilan, pengguna harus dapat memprediksi respon sistem terhadap tindakan mereka. Ini mencakup penggunaan pola desain yang konsisten, seperti penempatan yang konsisten dari elemen-elemen antarmuka, ikon yang jelas, dan perilaku yang konsisten dari elemen interaktif. Pemberian kontrol, pengguna harus memiliki kendali atas interaksi mereka dengan sistem, mencakup memberi pengguna pilihan untuk memilih tindakan mereka, seperti memungkinkan mereka untuk mengubah pengaturan, membatalkan aksi, atau kembali ke langkah sebelumnya. Konsistensi, desain UI UX harus konsistensi dalam seluruh aplikasi atau situs web. Konsistensi ini membantu pengguna memahami pola desain yang digunakan dan memprediksi perilaku interaktif. Keterbalikan, sistem harus memberi pengguna cara untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mudah. Ini bisa melalui opsi untuk membatalkan tindakan, mengedit, kembali entry, atau kembali ke langkah sebelumnya. Kebebasan pengguna harus merasa bebas untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan sistem tanpa terhalang oleh batasan yang tidak perlu. Ini mencakup memberi mereka opsi untuk menyesuaikan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Baik, sebelum saya menjelaskan kesimpulan dari sesi ini, silakan bagi teman-teman bila ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Atut. Izin bertanya, mengapa konsistensi penting dalam desain UI UX? Konsistensi memungkinkan pengguna untuk merasa familiar dengan antarmuka, membuatnya lebih mudah untuk berinteraksi tanpa kebingungan. Seperti itu, Kak Atut. Tadi, pertanyaan dari Kak Intan. Izin bertanya, Kak, apa parameter atau alat ukur yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna? Untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, parameter atau alat ukur yang penting adalah kualitas, kehandalan, kenyamanan, dan keamanan. Kualitas mengacu pada seberapa baik produk atau layanan dapat memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal kinerja dan fitur. Keandalan mencakup kemampuan produk atau layanan untuk konsisten berfungsi tanpa gangguan atau kegagalan. Kenyamanan adalah tentang seberapa mudah produk atau layanan digunakan tanpa menyebabkan kebingungan atau frustasi bagi pengguna. Sedangkan keamanan adalah aspek yang berkaitan dengan perlindungan data dan informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Dengan memperhatikan ini dan mengukur parameter-parameter ini, produk atau layanan dapat dirancang dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dengan lebih baik. Apakah terjawab, Kak Intan?
Pertanyaan dari Kak Alif ya. Izin bertanya, Kak, mengapa prinsip user feedback penting dalam desain UI UX? User feedback memungkinkan desainer untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna sehingga mereka bisa dapat mengadaptasi desain untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik. Seperti itu, Kak Alif. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Intan ya. Izin bertanya, Kak, apakah prinsip UI UX penting diterapkan dalam suatu desain? Menurut saya, iya, karena prinsip UI UX sangat penting dalam desain karena mereka fokus pada cara pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan secara keseluruhan. UI berkaitan dengan tampilan visual produk, termasuk elemen-elemen seperti tombol, menu, dan tata letak yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk tersebut. Sementara untuk UX sendiri berkaitan dengan pengalaman pengguna secara menyeluruh, termasuk kepuasan, kenyamanan, dan efisiensi dalam menggunakan produk atau layanan. Dengan menerapkan prinsip UI UX ini, desainer dapat menciptakan pengalaman yang intuitif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna, sehingga meningkatkan adopsi produk, retensi pengguna, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Seperti itu, Kak Intan.
Baik, pertanyaan dari Kak Alif lagi ya. Izin bertanya lagi, Kak. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip desain UI UX dan mengapa penting untuk memperhatikannya dalam pengembangan produk digital? Prinsip-prinsip desain UI UX yaitu seperangkat pedoman dan konsep yang digunakan untuk menciptakan antarmuka pengguna yang efektif dan memuaskan. Ini juga bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari estetika visual hingga fungsionalitas interaktif. Dengan ini, tujuan utama meningkatkan pengalaman pengguna. Sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam pengembangan produk digital tidak dapat diabaikan. Pertama-tama, pengguna sekarang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas antarmuka pengguna yang telah ditentukan oleh pengalaman mereka dengan berbagai aplikasi dan situs web. Produk yang tidak memenuhi harapan ini cenderung gagal dalam menarik pengguna atau mempertahankan basis pengguna yang loyal. Yang kedua, prinsip desain UI UX juga secara langsung mempengaruhi tingkat kesuksesan produk. Antarmuka yang buruk atau sulit digunakan dapat menyebabkan frustasi pengguna, meningkatkan tingkat putus, dan mengurangi retensi pengguna. Sebaliknya, produk yang memperhatikan prinsip desain UI UX yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, memperpanjang waktu sesi, dan meningkatkan konversi. Seperti itu, Kak, apakah bisa terjawab? Baik, dari pertanyaan Kak Intan, terima kasih Kak Intan telah memberikan pertanyaan banyak ya. Mohon maaf, tapi izin bertanya kembali, bagaimana contoh penerapan prinsip UI UX dalam pembuatan suatu aplikasi atau situs web? Yang ke-1, menurut saya, kesesuaian dengan pengguna, desain yang memperhatikan profil pengguna dan kebutuhan mereka, misalnya menggunakan warna, tata letak, dan bahasa yang sesuai dengan preferensi target audiens. Yang kedua, navigasi yang intuitif, menyediakan navigasi yang mudah dipahami dan diakses oleh pengguna, seperti menu yang jelas dan konsisten, tombol yang terletak di tempat yang mudah dijangkau, dan tata letak yang teratur. Yang ketiga, responsif, memastikan aplikasi atau situs web responsif di berbagai perangkat sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan nyaman dan dari desktop, tablet, atau ponsel cerdas. Yang keempat, pengalaman pengguna yang lancar, menyediakan alur kerja yang mulus dan tanpa hambatan, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian tugas atau transaksi dengan meminimalkan jumlah klik atau interaksi yang diperlukan. Yang kelima, penekanan pada keterbacaan, memperhatikan keterbacaan teks dengan menggunakan ukuran dan jenis huruf yang sesuai, kontras warna yang cukup, serta ruang putih yang memadai untuk meningkatkan pemahaman dan kenyamanan membaca. Yang keenam, konsistensi desain, menjaga konsistensi dalam seluruh elemen desain seperti warna, jenis huruf, ikon, dan gaya visual untuk memberikan pengalaman yang bersatu dan mengurangi kebingungan pengguna. Yang ketujuh, feedback dan konfirmasi, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna setelah melakukan tindakan tertentu, seperti memberikan pesan kesalahan atau konfirmasi
setelah pengisian formulir atau penyelesaian transaksi. Dan yang terakhir, ada uji pengguna, yaitu melakukan pengujian pengguna secara teratur untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna tentang kegunaan dan pengalaman aplikasi atau situs web, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan. Seperti itu, Kak Intan. Dari Kak Atut, izin bertanya kembali bagaimana prinsip responsif dalam desain UI UX memengaruhi pengalaman pengguna. Prinsip responsif dalam desain UI UX mengacu kepada kemampuan antarmuka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Dengan menggunakan desain responsif, pengguna juga bisa dapat mengakses produk dengan mudah dari berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga ponsel, tanpa mengalami degradasi pengalaman. Ini bisa memastikan bahwa pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang optimal dan konsisten di semua platform. Peningkatan kepuasan dan retensi pengguna. Seperti itu, Kak Atut. Apakah terjawab? Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau pertanyaan? Baik, saya langsung ke kesimpulan.